Pernah dengar tentang balance scorecard? Apa jadinya kalau konsep ini jadi kunci sukses UMKM untuk menghadapi perkembangan pasar? Balance scorecard adalah alat manajemen strategis yang dirancang untuk menyelaraskan aktivitas bisnis dengan visi dan strategi perusahaan. Dalam menerapkan balance scorecard, tentu terdapat beberapa tantangan seperti kesulitan menyelaraskan tujuan karena tidak memiliki strategi yang jelas, kurangnya pengukuran yang tepat dalam menentukan indikator yang relevan, serta data yang kurang akurat ataupun kendala keterbatasan teknologi yang kurang mendukung. Terdapat 4 perspektif dalam penilaian, yaitu yang pertama, finansial, yang fokus pada pengelolaan biaya untuk memastikan strategi menghasilkan keuntungan. Yang kedua, customer, berorientasi pada kepuasan pelanggan untuk mendorong loyalitas. Yang ketiga, proses, mengevaluasi efisiensi proses internal agar lebih efektif. Dan yang terakhir, learning and growth, mengembangkan keterampilan untuk mendukung inovasi dan keberlanjutan tujuan dalam jangka panjang. Di era digital, UMKM menghadapi tantangan besar seperti perubahan pasar dan persaingan global. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, UMKM memerlukan pendekatan baru untuk tetap relevan dan kompetitif. Dengan menggunakan balance scorecard, mampu memberikan pendekatan yang membantu UMKM untuk mengukur kinerja tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga bagaimana mereka melayani pelanggan, mengolah proses bisnis, dan meningkatkan kompetensi tim. Dengan ini, UMKM dapat tetap relevan di pasar yang terus berubah-ubah. Jadi, apakah balance scorecard benar-benar mampu memperbaiki dan membantu kinerja UMKM menjadi lebih baik? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, salah satu penerapan dari balance scorecard ini yaitu dengan penerapan khususnya di daerah UMKM di Jawa Tengah. Jadi, penerapan ini berfokus pada beberapa perspektif. Salah satunya yaitu perspektif keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya dengan diversifikasi usaha. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan, yaitu fokus pada kepuasan pelanggan, branding, dan perluasan pasar. Sedangkan untuk perspektif ketiga, ini perspektif proses bisnis internal yang mana ini hanya menekankan pada efisiensi distribusi dan inovasi produk. Untuk perspektif yang terakhir, yaitu ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ini fokusnya pada pengembangan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan wirausaha dan manajemen. Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam penerapan balance scorecard di UMKM Jawa Tengah ini. Salah satunya yaitu strategi integrasi horizontal. Jadi strategi integrasi horizontal ini menggabungkan atau bermitra dengan unit usaha sejenis untuk mengurangi adanya persaingan dan memperluas pemasaran. Yang kedua yaitu ada strategi diversifikasi konsentrik. Ini mengembangkan UMKM dengan menggabungkan usaha sejenis untuk memperkuat teknologi dan pasar. Yang ketiga ada strategi joint venture. Ini berkolaborasi dengan usaha lain untuk membentuk unit bisnis baru dengan pemilikan bersama. Nah, contoh implementasinya ini sudah diterapkan di UMKM di Jawa Tengah dengan memanfaatkan dukungan dari pemerintah, teknologi digital untuk promosi pemasaran, serta adanya kolaborasi dengan pihak swasta dan pameran untuk meningkatkan akses pasar. Pendekatan ini membantu UMKM menjaga daya saing di tengah ancaman seperti inflasi, persaingan dan perusahaan besar, dan kurangnya minat generasi muda untuk berwirausaha. Dalam pengembangan UMKM di Jawa Tengah sendiri menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memperbaiki strategi bisnis, terutama di tengah tantangan pasca pandemi. Dalam perspektif keuangan, UMKM di Jawa Tengah memiliki potensi peningkatan pendapatan yang signifikan, terutama karena lokasinya yang strategis yang menjadi pusat transit antara Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY, terutama dari wilayah-wilayah yang kaya di Pulau Jawa. Namun, hambatan seperti keterbatasan modal usaha dan akses pembiayaan yang masih terbatas menjadi tantangan utama. Faktor ini menghambat kemampuan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan ekspansi pasar mereka. Dari perspektif pelanggan, keberadaan UMKM di wilayah padat penduduk memberikan peluang besar untuk memperluas pasar lokal. Namun, promosi yang tidak efisien dan lemahnya branding membuat UMKM akan sulit bersaing, terutama dengan perusahaan yang sudah berskala besar yang lebih terorganisir. Peluang untuk menjangkau pasar nasional dan internasional sebenarnya sih terbuka, terutama dalam adanya fasilitas promosi yang disediakan oleh pemerintah, yang terutama pemerintah di pusat yang dikomandai oleh Kementerian Perdagangan. Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh sebagian besar pelaku UMKM. Perspektif proses internal mengungkapkan bahwa efisiensi distribusi dan inovasi produk masih menjadi tantangan signifikan. Banyak UMKM yang masih menggunakan metode distribusi konvensional sehingga biaya operasional menjadi tinggi dan jangkauan pasar terbatas. Di sisi lain, meskipun UMKM memiliki akses ke sumber daya alam yang melimpah, inovasi produk untuk menyesuaikan kebutuhan pasar modern masih kurang dikembangkan. Pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, kualitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengelolaan bisnis UMKM.
Kurangnya pelatihan terstruktur dan rendahnya literasi digital membuat UMKM kesulitan untuk mengadopsi teknologi modern demand. Untuk meningkatkan efektivitas PSG tadi, mendukung pengembangan UMKM di Jawa Tengah, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Dari sisi keuangan, pemerintah daerah perlu memperluas akses pembiayaan dari UMKM melalui program-program kredit mikro dan pembiayaan rendah atau buat modal untuk usaha kecil. Dari perspektif pelanggan, pelaku UMKM ini perlu untuk diberi pelatihan terkait pemasaran digital sehingga mereka mampu memanfaatkan platform online seperti e-commerce dan media sosial. Sertifikasi produk menjadi penting agar konsumen baik lokal maupun internasional semakin percaya pada kualitas produk UMKM. Pada perspektif proses internal, optimalisasi distribusi produk dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi logistik digital. UMKM juga harus diarahkan untuk mengembangkan produk-produk inovatif dan sesuai dengan plan pasar. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, pelatihan manajerial yang terstruktur dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pemerintah dapat memperkenalkan kurikulum kewirausahaan di sekolah menengah atas dan universitas untuk membangun generasi muda yang lebih siap dalam mengelola bisnis. Sebagai kesimpulan, Balanced Scorecard memberikan kerangka yang efektif untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengembangan UMKM di Jawa Tengah. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis, dan harus didorong dari masyarakat itu sendiri. Dengan pendekatan yang terintegrasi, UMKM di Jawa Tengah dapat mengatasi tantangan yang ada, memanfaatkan peluang secara maksimal, dan meningkatkan daya saing mereka di pasar lokal maupun global. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan strategi dan menyesuaikan langkah sesuai dengan perubahan lingkungan bisnis. Nah, sekian dari kelompok kami.